Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, selamat datang di Murojaah Channel. Kita di sini kembali memurojaah kitab fikih ya, Mabadiul Fikih juz 3. Pada kali ini kita akan membahas tentang toharoh. Langsung saja kita mulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ya mujibas sairin. At-taharatu bersuci. Apa pengertian daripada at-taharah? At-taharah ialah hiya fi'lu ma, melakukan sesuatu, la tasihhu, yang tidak akan sah, as-salatu salat, illa bihi, kecuali dengannya. Artinya apa? Salat itu dinilai sah ketika dengan toharoh. Jadi sholat tidak akan sah kalau tidak toharoh dulu. Kemudian wahia nau'ani, toharoh itu terbagi menjadi dua macam. Toharotun minal hadasi, yang pertama bersuci dari hadas. Wa toharotun minal khobasi, dan yang kedua bersuci dari najis. Ringkasannya, kemudian apa yang dimaksud dengan at-toharotu minal hadasi? Bersuci dari hadas itu apa? Ia ialah al-wudu'u wudu, wal ghuslu mandi, wat tayammumu tayammum, badalan sebagai ganti minhuma dari keduanya. Kemudian yang dimaksud dengan at-taharatu minal khabasi, ia ialah al-istinja'u. Nah, istinja ini sahabat-sahabat ya, cebok ya. Wa izalatin najasati, menghilangkan najis, anil badani, dari badan, wasaubi, dari pakaian, wal makani, dan juga dari tempat. Ringkasannya seperti ini sahabat-sahabat, silakan bisa dilihat ya. Kemudian anwa'ul mutahhirati, macam-macam alat yang bisa mensucikan atau bisa digunakan untuk bersuci. Arba'atun, semuanya ada 4. Yang pertama al-ma'u, air. Wat turabu, yang kedua debu. Wal hajaru, yang ketiga batu. Wad dabghu, dan yang keempat yaitu dengan cara disamak atau menyamak ya. Ringkasannya aksamul miyahi ya. Sekarang bagian-bagian air, yaitu salah satu ada 3. Tohirun, yang pertama ada yang disebut dengan air yang suci, mutahhirun, dan mensucikan. Tohirun, yang kedua air yang suci, ghairu mutahhirin, namun tidak bisa mensucikan. Dan yang ketiga yaitu ma'un mutanajjisun, air yang terkena najis atau air yang mengandung najis. Seperti ini ringkasannya. Al-ma'u, air, al-tahiru, yang suci, al-mutahhiru. Sekarang pengertian daripada air yang suci dan mensucikan itu apa? Huwa, yaitu kullu ma, setiap sesuatu, nazala, yang turun, minas sama'i, dari langit, au naba'a, atau yang bersumber, minal ardi, dari bumi, walam yataghayyar ba'du awsafihi, dan tidak berubah ya sebagian dari sifat-sifatnya, bima, dengan sebab sesuatu, yughayyiru, yang mampu merubah, tuhuriyatahu, kepada kesuciannya. Kama is-sama'i, contohnya seperti air langit, wa ma'il bahri, air laut, wa ma'il matari, air hujan, wa ma'in nahri, air sungai, wa ma'is salji, air salju, wa ma'il baradi, air embun ya. Kita lihat seperti ini untuk pengertian daripada tahir, ringkasannya. Kemudian di sini sahabat-sahabat, kita sebelum melanjutkan untuk penjelasan bagian air yang kedua, yaitu di sini kita diselingi dengan al-ma'u, air, al-mutaghayyiru ya, air yang berubah, al-baqi, akan tetapi tetap, ala tuhurriyatihi, kesuciannya itu tetap sahabat-sahabat. Jadi airnya berubah, namun kesuciannya itu tetap. Itu seperti apa? Itu maksudnya apa? Yaitu ialah huwama, air yang taghayyarat, yang berubah, ba'du awsafihi, sebagian daripada sifat-sifatnya, au kulluha, ataupun semuanya, bima, dengan sebab sesuatu, la yughayyiru tuhuriyatahu, yang tidak mampu merubah kesuciannya. Nah, ini untuk selingan ya, bahwa ternyata ada air yang berubah namun kesuciannya tetap, seperti itu. Nah,
Wa huwa khamsatu anwa'in. Nah, ini terbagi menjadi 5 macam. Apa saja 5 macam itu? Yaitu al-ma'u, yang pertama air, al-mutaghayyiru, yang berubah, bitulil muksi, dengan sebab lamanya air tersebut berdiam. Au bima, dengan ataupun dengan sebab tawallada, yang keluar fihi, di dalamnya, min samakin, dari berupa ikan, au tuhlabin, ataupun berupa lumut, ya. Seperti itu. Nah, ini untuk ringkasannya, sahabat-sahabat. Kemudian yang kedua, ini al-ma'u, air, al-mutaghayyiru, yang berubah, bima, dengan sebab istaqarra, sesuatu yang menetap, fi mahallihi, pada tempat air, au mamarrihi, ataupun pada sirkulasi atau arus air tersebut, atau lewatnya air, ya. Kemudian contohnya seperti katurabin, seperti adanya debu, au nuratin, adanya kapur, au milhin, ataupun adanya garam. Contohnya seperti air sungai. Kita lihat air sungai itu warnanya coklat, ya. Warnanya coklat, kadang-kadang ada yang hitam, ya. Nah, itu dengan sebab adanya turab, adanya air, adanya adanya debu ataupun tanah pada tempat aliran air tersebut, maka itu tidak apa-apa, ya. Airnya tetap suci. Jadi berubah, namun tetap airnya itu tetap. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu al-ma'u, air, al-mutaghayyiru, yang berubah, bima, dengan sebab sesuatu hal, ya'suru, yang sangat susah sekali, al-ihtirazu, untuk menjaganya, minhu, darinya. Kawarokil syajari, seperti daun pepohonan, allati tulqihi ar-riyahu, yang mana daun ini jatuh kepada air tersebut dengan sebab tertiup angin. Nah, ini air yang seperti ini, karena susah dijaganya, ya, maka tetap kesuciannya. Kemudian al-ma'u, air, al-mutaghayyiru, yang berubah, bima, dengan sebab tulia, dengan sebab sesuatu, tulia, yang dilapisi, bihi, dengannya, ina'uhu, tempat air tersebut, kakotronin, seperti tempat yang dilapisi oleh timah ataupun oleh tembaga, ya. Nah, ketika terjadi seperti ini, maka walaupun air tersebut berubah salah satu sifatnya, maka tetap kesuciannya. Selanjutnya al-ma'u, air, al-mutaghayyiru, yang berubah, bima, dengan sebab sesuatu, yujawiruhu, yang berdampingan dengannya, kajifatin, seperti perumpamaan misalkan adanya bangkai, ya, kajifah, bangkai, bisyati'il ma'i, yang ada pada tepi air, taghayyara, yang merubah, al-ma'u, air itu berubah, birihiha, dengan sebab bau daripada kajifah tersebut, alladzi hamalahu al-hawa'u, yang mana bau ini dibawa oleh angin, ya, ilaihi, au bima, ataupun dengan sebab, ataupun sesuatu hal, la yumkinu, yang tidak mungkin, fasluhu, untuk memisahkannya, minal ma'i, ya, dari air, seperti kazaitin, seperti minyak, misalkan air tercampur minyak, nah itu susah sekali untuk memisahkannya, maka tetap kesuciannya. Au syahmin, ataupun air yang tercampur dengan gaji, ya, gaji itu lemak, ya, itu sama, airnya berubah, namun tetap kesuciannya. Itu untuk selingannya, sahabat-sahabat. Kita lanjutkan bagian air yang kedua, yaitu al-ma'u, air, at-tahiru, yang suci, ghairul mutahhiri, namun tidak bisa mensucikan. Yaitu salah satu anwa'in, terbagi menjadi 3. Yang pertama al-ma'u, air, al-mutaghayyiru, yang berubah, katsiran, secara banyak, bimukhalati tahirin, dengan sebab tercampur dengan benda yang suci, yastaghni anhu, yang mana tidak dibutuhkan atau diperlukan, al-ma'u, air itu tidak memerlukannya, walam yakun mujawiran, dan tidak berdekatan, lahu, baginya, kasukarin, seperti gula, wa asalin, dan juga madu. Artinya kalau kita lihat di sini, air yang berubah, yang pertama itu air yang berubah secara perubahannya itu banyak, drastis, dengan sebab sesuatu yang suci mencampurinya. Nah, sesuatu yang suci ini tidak dibutuhkan dan juga tidak berdekatan dengan air tersebut, kecuali dengan ulah manusia ataupun dengan
dengan berkat jasa manusia seperti misalkan air es teh ya, air teh. Nah, kalau kita minum es itu, teman-teman, sahabat-sahabat, rasanya manis. Nah, hakikatnya air itu tawar. Namun kok bisa manis ya? Karena dicampuri dengan gula. Nah, air yang seperti ini airnya suci, boleh dikonsumsi. Namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, untuk berwudu dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan air tohirun atau hiru ghairul mutahhir. Kemudian bagian yang kedua yaitu al-ma'u, air al-qalilu yang jumlahnya sedikit, al-musta'malu yang sudah digunakan li raf'i hadatsin untuk menghilangkan najis, au izalat untuk menghilangkan najas, hadas ya, au izalati najisin ataupun untuk menghilangkan najis. Seperti misalkan air satu ember kita gunakan untuk berwudu, kemudian masuk tetesan air tersebut ke ember yang sama, nah maka itu air mustakmal, airnya suci, konsumsi, namun tidak bisa untuk berwudu. Seperti itu sahabat-sahabat ya. Kemudian yang ketiga, al-ma'u, air al-mustakhraju yang dikeluarkan min nabatil ardi, dari tumbuhan-tumbuhan bumi. Bi asrin dengan cara memerasnya atau memerahnya, au tabkhin ataupun dengan cara memasaknya, au nahwihi atau semisalnya. Kama ilwarodi seperti air bunga mawar, wama inna rojili dan juga air kelapa. Nah, air bunga mawar dan air kelapa itu tidak bisa digunakan untuk bersuci, akan tetapi boleh digunakan untuk hal lainnya seperti air daun mawar, bunga mawar ini bisa digunakan untuk membuat minyak wangi ya. Air kelapa bisa kita gunakan untuk mengkonsumsi, seperti itu sahabat-sahabat. Nah, ini ringkasannya bisa kita lihat ya. Kemudian yang bagian air yang selanjutnya itu al-ma'u, air al-mutanajjisu, air yang terkena najis. Itu terbagi nau'ani, menjadi dua macam. Yang pertama yaitu air waqa'at, yang jatuh fihi di dalamnya najasatun, najis. Jadi air yang terkena najis, terjatuhi najis. Ghayyarat, maka berubah. Ahada, berubah. Ghayyarat, maka berubah. Nah, maksudnya najis tersebut merubah ya, ahada awsafihi, kepada salah satu sifat-sifat air tersebut. Qalilan kana au katsiran kana. Walaupun sedikit ataupun banyak, tetap itu disebut dengan air yang mutanajjis, tidak boleh digunakan untuk konsumsi dan juga bersuci. Seperti itu. Yang kedua, al-ma'u, air al-qalilu, air yang sedikit, idza waqa'at, ketika jatuh, fihi, padanya, najasatun, najis, wa illam yataghayyar ahadu awsafihi, walaupun tidak berubah salah satu sifatnya. Jadi ada air sedikit nih sahabat-sahabat, namun kejatuhan najis, walaupun salah satu sifatnya, baunya enggak berubah, warnanya tidak berubah, rasanya pun tidak berubah, maka tetap itu disebut dengan air najis, karena airnya pertama qalil, al-qalil, airnya sedikit ya, kecuali airnya banyak jumlahnya. Oke sahabat-sahabat, untuk pembahasan kita atau murojaah kita kali ini cukup sampai di situ ya. Untuk di sini ialah pertanyaannya yang tadi sudah kita bahas ya. Kurang lebihnya, nah ini ringkasannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan, kata-kata yang kurang tertata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.